sahabat hidroponik Syahid. Alhamdulillah hari ini kita akan mencoba satu kegiatan untuk memperlihatkan tentang potensi pemanfaatan pekarangan. Jadi kita gali potensi pekarangan yang ada di sekitar kita sedemikian rupa dengan cara hidroponik sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan bagi masyarakat pada umumnya. Hari ini kita masuk ke dalam satu base camp yaitu High Top Farm. Di sini nanti ada pagar-pagar di pinggir jalan dan potensi-potensi lainnya yang nanti kita akan lihat. Nggak perlu jauh-jauh ke Puncak, ke Lembang, ke Pengalengan atau kemanapun untuk belajar hidroponik atau untuk berwisata tentang hidroponik bisa di pinggir kota Jakarta saja sudah bisa. Nah, di sini ada pakcoy atau sawi, ada selada, ya. Jadi pagar saja di pinggir jalan itu bisa kita manfaatin untuk bercocok tanam secara hidroponik. Lahan sudah tidak ada, adanya jalan dan tembok, pagar dan tembok. Nah, kita manfaatin pagarnya. Ini ada rekan kita Miss Sabrina. Mas Sabrina sedang apa nih? Sedang nanam kangkung, Pak. Nanam kangkung. Ya. Jadi Miss Sabrina ini seorang mahasiswa yang sedang magang dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, di sini selain sayuran bisa juga dengan tanaman hias. Ya. Tanaman hias bahkan kale. Oke, ini sedikit ilustrasi tentang memanfaatkan lahan pagar atau tembok di pinggir jalan. Di pinggir jalan masuk. Nah, kita akan mencoba nanti ke tempat lain, yaitu pemanfaatan sudut-sudut pekarangan yang tetap masih bisa dimaksimalkan. Tadinya mungkin kalau belum melihat ini belum ada ilustrasi, belum ada bayangan bahwa sebenarnya di sekitar kita tuh masih banyak yang bisa kita maksimalkan. Masih bisa kita angkat untuk bercocok tanam secara hidroponik. Nah, ini barangkali nanti menjadi inspirasi dari Syahid, sahabat hidroponik, untuk bisa memaksimalkan pekarangan yang ada di rumahnya masing-masing. Oke, kita lihat yang lain. Sekarang kita masuk ke dalam lokasi pekarangan utama. Ya, ini ada jalanan, ada lokasi-lokasi kecil, sudut-sudut pagar yang kita manfaatkan untuk bercocok tanam secara hidroponik. Yaitu kita bisa menanam secara vertikal dengan hidroponik tower. Jadi hidroponik itu tidak hanya untuk sayuran saja, tanaman hias juga bisa. Contohnya ini golden shower, dan di sini ada mawar hidroponik. Ini kalau mau dilihat, ini semuanya sistemnya hidroponik. Nah, ini ada selang-selang, ya, selang vertigasi yang menyalurkan air nutrisi ke pipa-pipa ini dari tandon sana nanti. Jadi di sini ada aliran selang yang membasahi akar-akar yang ada di peralon-peralon ini. Ada seledri, bisa ditanam dengan sistem tower sehingga benar-benar kita bisa maksimalkan lokasi lahan. Ini lokasi nggak nyampe setengah meter persegi, tapi kita bisa nanam berapa banyak lubang. Jadi kalau 1 meter persegi hitungannya itu bisa 120 sampai 160 lubang tanam. Bayangkan, kita manfaatkan sudut-sudut ini, kita bisa memaksimalkan pekarangan, bisa menghasilkan untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa juga bisnis kecil-kecilan lah. Dengan pekarangan ini kita juga bisa dapat uang tambahan untuk biaya
keluarga. Nah, di sini kita kembali yang lahannya agak luas. 20 meter persegi kita maksimalkan dengan hidroponik tower. Di sini ada selada, ada sawi, ya. Ada bayam merah, ada kale. Ini semuanya tetap kembali kepada satu sudut, yaitu satu tandon air yang membagi semuanya. Sahabat hidroponik, nah kita nih pada season panen gitu. Bu Dwi lagi ngapain, Bu? Lagi panen. Panen apa? Panen kale. Panen kale. Oke, coba gimana sih kalau cara panen-panennya, Bu? Ya, jadi kale ini adalah sayuran namanya ratu daun. Ratu daun jahe itu sayuran yang paling mahal sekarang ini ya. Hitungannya masih mahal, biasanya buat jus. Nah, itu kale-kale yang sudah cukup umurnya dipanen, nanti akan kita pasarkan. Oke, sahabat hidroponik, Sahid, kita menunjukkan kepada pekarangan saja masih bisa menanam cabai dan cukup banyak hasilnya. Ini cabai ditanam secara hidroponik menggunakan pipa-pipa paralon. Paralonnya yang 2,5 in juga loh rupanya ini. Udah panen kesekian ini. Kalau dihitung-hitung dari awal ini udah 5-6 kilo ini segini panennya. Ibu ini udah nggak pernah beli cabai nih, Bu Dwi. Sahabat hidroponik, Sahid, ini ada suatu yang menarik. Ya kelihatannya kotor, bau dan lain sebagainya. Tapi ini semua organik. Ini adalah bahan baku untuk membuat pestisida. Jadi pestisida yang kita gunakan untuk menyemprot tanaman menggunakan pestisida organik. Ini kalau ada hama, kita semprot begini, hamanya pada pergi. Ya. Nggak mau dia makan karena bau kunyit kali ya. Nah, ini adalah nutrisi. Nutrisi ini ada cara, ada ilmunya untuk membuat nutrisi ini bisa menjadi nutrisi hidroponik, pengganti ABD. Bisa kita manfaatin juga sebagai pupuk cair yang buat disemprot. Ya, kita semprot, campur dengan pestisida organik, campur pupuk organik, kita semprotkan ke daun-daun, hama hilang, tanaman jadi sehat. Itu sedikit sepintasan tentang nutrisi ya. Oke, kita lihat pekarangan yang lebih ekstrim lagi. Oke, kita naik ke atas. Ini sengaja tanah 70 meter persegi ini kita bikin 3 lantai. Lantai bawah sebagai ruang tamu, lantai 2 ruang keluarga, lantai 3 adalah pekarangan untuk bercocok tanam. Kita ada di lantai 2, lokasi rumah mumi loh. Yang insya Allah nanti bisa menjadi inspirasi bahwa rumah kecil juga masih bisa berbuat untuk partisipasi dalam urban farming dengan cara hidroponik.
Jadi kalau membangun rumah tuh ada sudut-sudut yang kena sinar matahari pagi, coba diamankan supaya bisa ditanam secara hidroponik. Jadi syaratnya adalah salah satunya sinar matahari pagi. Pagar menggunakan pipa pralon, ada sirkulasi airnya. Kita tanam apa saja. Kebetulan ini ada melon. Melonnya udah hampir ya mau panen kali, kayak apa seminggu 2 minggu. Melon juga bisa ditanam secara hidroponik. Ya. Ini melon, kemudian ada cabai, ya. Ini ada melon lagi mulai berbuah. Jadi ada sudut-sudut yang kita manfaatkan. Nanti mungkin ada cabai, ada tomat, ada kangkung kita tanam di sini. Jadi pemandangan kita lebih segar. Ya. Oke, kita naik ke lantai 3. Jadi kita sampai lantai 3. Nah, ini pusatnya tempat kita bereksperimen, bermain tentang hijauan atau tentang tanaman, ya, tentang hidroponik. Pagarnya hijau semua dengan pralon. Dan pagarnya tersebut ditanami oleh tanaman. Ini ada jenis-jenis model-model hidroponik yang menggunakan sistem aquaponik, ya. Nah, ini bayam-bayam udah siap panen, ya. Udah oke banget. Ini ada kangkung dan lain sebagainya. Nah, ini ada tempat penyemaian. Sabrina ini hampir 2 minggu magang di sini. Ya dari ya waktu itu. Jadi ini tanaman produksinya Sabrina. Kelihatannya sudah ahli ya. Sekarang udah bisa ya. Udah tahu ya. Gampang. Nggak nyampe 2 minggu udah bisa. Seminggu aja bisa. 2 hari aja bisa belajar di sini. 1 hari bisa. Asal ada kemauannya. Ya. Nah di sini ada yang kebetulan ada space kosong, kita tanam kale di sini. Yang punya rumah pekarangan mulai sekarang terinspirasi, mulai berpikir, oh ternyata rumah kecil aja yang nggak punya lagi lahan masih bisa bercocok tanam. Ini buktinya. Ini membuktikan bahwa asal kita punya niat dan kemauan, pasti bisa. Oke, Sahid, sahabat hidroponik. Ini kita habis panen. Nanti kita akan kemas packaging. Sebelum kemas packaging kita bersihkan dulu. Ini ada bayam kuning. Ininya kita buang dulu, busanya. Busanya kita buang. Ya. Kemudian ini dibersihkan. Ini nanti kita packaging. Kita kemas. Sehingga cantik dan menarik. Kita label dengan solasi, ya. Cukup, kalau saya sih nggak usah digunting, langsung bisa. Sederhana aja. Keren kan, sama di supermarket kan? Emang ini bisa buat dijual di supermarket juga.
hidroponik Sahid. Kita panen di pekarangan. Ada panen sawi, cacing, kale, kale, pakcoy, white leaf. Ya, ini adalah semua hasil dari pekarangan yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hal yang mustahil atau bukan hal yang tidak mungkin. Pekarangan sempit atau pekarangan kecil masih tetap bisa menghasilkan atau bisa berproduksi untuk sayuran maupun tanaman-tanaman lainnya. Tetap semangat Sahid, jangan pernah putus asa, selalu berinovasi, selalu berkreasi, jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu. Kalau salah itu nomor 2, nanti kalau salah kita perbaiki kesalahannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.